ketemu lagi dengan Miss Ika dalam seri persiapan ujian sekolah. Kali ini kita akan lanjutkan dengan materi barisan dan deret aritmetika. Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Langsung saja kita mulai. Ada dua rumus umum yang biasa kita pakai untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Nah, yang pertama itu adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N bisa kita tuliskan dengan cara UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. UN di sini melambangkan suku ke N. Misalkan U10 artinya suku ke-10 dan seterusnya. Sementara A itu adalah suku pertama dan B itu adalah beda dari barisan atau deret aritmetika. Rumus umum yang kedua yang biasa kita pakai adalah rumus jumlah N suku pertama. Nah, Sn atau jumlah suku Sn atau jumlah N suku pertama dapat kita tuliskan sebagai N/2 dikali 2A plus N-1 kali beda. Dengan N di sini adalah banyaknya suku yang akan kita cari jumlahnya. Misal S3 itu artinya adalah jumlah 3 suku pertama. Artinya U1 ditambah U2 ditambah U3. Misalnya S10 itu berarti jumlah dari 10 suku pertama. Yaitu U1 tambah U2 tambah U3 sampai U10. Nah, di sini A melambangkan suku pertama, B melambangkan beda dari deret aritmetika. Nah, langsung saja kita mulai dari contoh soal yang pertama. Diketahui suku ke-4 dan suku ke-9 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. Maka suku ke-30 barisan aritmetika tersebut adalah. Nah, di sini kita memiliki dua cara pengerjaan untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Mari kita mulai dari cara yang pertama. Nah, kita mulai dari cara 1. Cara 1 kita menggunakan rumus umumnya. Kita ingat kembali rumus suku ke N atau UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nah, di sini diketahui U4 itu sama dengan 110. Nah, jika kita uraikan dengan menggunakan rumus ini, U4 itu bisa kita tuliskan A ditambah 3B. Mengapa bisa 3B? Karena di sini 4 adalah N-nya, sementara rumusnya adalah A plus N-1 beda, sehingga 4-1 itu sama aja 3. Jadi U4 itu sama aja A ditambah 3B sama dengan hasilnya adalah 110. Sementara yang diketahui kedua itu adalah U9. U9-nya itu adalah 150. Nah, dari sini kita uraikan dengan cara yang sama, kita peroleh A ditambah 8B itu akan sama dengan 150. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa menggunakan eliminasi untuk mencari nilai B. Nah, kita langsung kurangi saja, bisa kita kerjakan langsung. Di sini diperoleh min 5B sama dengan min 40. Kita bagi dengan min 5 semua, sehingga B ketemunya adalah 8. Nah, setelah ketemu B, mari kita cari A-nya. A ditambah dengan 3B itu akan sama dengan berapa di sini? 110. Jadi kita bisa pakai persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Nah, kita substitusikan nilai B-nya yaitu sama dengan 8 di sini akan sama dengan ketemunya adalah 110. A ditambah dengan 24 itu akan sama dengan 110. Sehingga A sama dengan 110 dikurangi dengan 24. A akan ketemu sama dengan
Nah, ini adalah A. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena pertanyaannya adalah suku ke-30. Maka U30 itu akan sama dengan A ditambah dengan 29B. Maka akan ketemu A-nya berapa di sini? Kita peroleh A-nya adalah 86 ditambah dengan 29 kali 8. Maka akan sama dengan 86 ditambah 232. Nah, hasil akhirnya adalah sama dengan 318. Maka jawaban yang benar adalah opsi B. Cara 2, kita bisa menggunakan seperti ini. UX dikurangi dengan UY. UY itu sama dengan X dikurangi Y dikali dengan beda. Di sini bisa dipakai ketika diketahui dua suku seperti ini, misalnya U4 dan U9 masih sama ya. X di sini adalah indeksnya, berarti di sini bisa suku X-nya adalah 4 atau bisa kita balik gitu ya. Misalnya ini X-nya 9, Y-nya yang 4 gitu. Nah, ini kita bisa gunakan dan akan mempermudah cara pengerjaan kita. Itu UX-nya kita tuliskan di sini, diketahui kita tulis yang besar dulu ya. UU9 sama dengan 150. Kemudian U4 itu sama dengan 110. Nah, kita menggunakan ini caranya berarti U9 dikurangi dengan U4 itu akan sama dengan 9 min 4 dikali dengan B. Nah, U9 itu kan 150 dikurangi dengan 110 sama dengan 5B. Nah, di sini ketemu 40 sama dengan 5B. Maka dibagi 5 semua ketemulah B sama dengan 8. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari suku ke-30. Nah, kalau kita perhatikan U30 itu kan sama aja A ditambah dengan 29B. Nah, kita punya yang paling besar U9 dan U4 itu pilih yang paling besar ya. Misalnya U9 di sini. U9 itu A ditambah 8B. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini U9 dan U30. Ini selisihnya berapa kali beda sih? Oh, kalau U30 A ditambah 29B. U9 A ditambah 8B. Misalnya dari U9 mau kita buat menjadi U30 harus ditambahi berapa di sini? Maka biar jadi ini kita harus menambahkan sebanyak berapa kali beda? 21 kali beda. Artinya apa? Untuk mencari suku 30, kita tidak perlu lagi mencari A-nya dulu. Jadi dari U9 setelah ketemu beda, nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah nyari A-nya dulu. Langsung bisa nyari U30 hanya dengan menggunakan salah satu suku dan beda yang sudah kita peroleh. Jadi misalnya di sini kita mau mencari U30. U30 berarti sama dengan berapa? U9 ditambah dengan 21 kali beda gitu ya. Kita tulis di sini U9-nya adalah berapa tadi yang sudah kita perolehkan? 150 sudah diketahui ya. Ditambah 21 dikali 8 gitu. Sehingga diperoleh 150 ditambah dengan 168. Sehingga diperoleh 318. Ya, sama hasilnya. Nah, dengan sebelumnya sama 318. Kemudian yang di sini juga 318. Tapi dengan cara yang kedua kita bisa lebih hemat waktu. Gitu.
Yuk, kita ke contoh selanjutnya. Contoh soal 2. Nah, ini sudah berbeda tetapi dengan kasus yang sama. Oke, sekarang kita tuliskan apa yang diketahui di sini. Di sini diketahui U7-nya itu adalah 26. Kemudian U3-nya itu sama dengan 10. Yang mau dicari adalah suku ke-10. Oke. Nah, yuk kita jawab. Kita jawab di sini U7 dikurangi dengan U3 itu akan sama dengan 7 min 3 dikali dengan bedanya. Nah, di sini adalah 26 dikurangi dengan 10 akan sama dengan di sini adalah 4B. Nah, 16 sama dengan 4B. Dibagi 4 semua, ketemulah bahwa bedanya sama dengan 4. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita mau mencari U10. U10 itu akan sama dengan U7 ditambah dengan 3B. Nah, kok bisa, Miss? Gampangnya, ini kan 10. Kita punya U7 di sini. Nah, 7 ke 10 itu selisih berapa sih? 3. Ya udah langsung 3B aja. Misal, kita akan selesaikan ini dulu ya. U7 berarti berapa U7-nya? U7-nya adalah 26 ditambah dengan 3 kali 4. Berarti sama dengan 26 ditambah dengan 12. Sama dengan 38. Oke, jawabannya A. Misal kita mau mencari U15. Kita bisa pakai yang terdekat dengan U15 karena kita udah tahu U10. Boleh kita pakai U10 gitu ya. Ditambah dengan selisih 10 ke 15 itu berapa sih? 5. Langsung aja 5B. Nah, nanti kita dapatkan di sini 38 ditambah dengan 5, bedanya berapa tadi? 4. Berarti sama aja 38 ditambah dengan 20. Sama dengan 58. Gampang bukan? Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga, apa yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah U4 itu sama dengan 42. Kemudian U9 itu sama dengan 62. Yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama. Ingat jumlah. Berarti ini adalah S15. S15 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita ingat kembali rumus Sn itu adalah N/2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali dengan bedanya. Nah, modal utama kita apa kalau mau mencari Sn? Otomatis harus tahu N-nya sendiri. Di sini pasti diketahui S berapa. Jadi N-nya udah tahu 15. Nah, kita butuh apa lagi di sini? Butuh A dan butuh B. Berarti kita harus nyari dari mana kita butuh A dan B-nya? Dari sini, dari yang diketahui. Nah, paling gampang kita memang cari B-nya dulu ya. Yuk kita lakukan dengan cara yang tadi. U9 dikurangi U4 sama dengan 9 min 4 dikali dengan bedanya. Nah, berarti di sini kita kurangi ketemunya adalah 20 sama dengan 5B. Maka B-nya itu pastilah ketemu 4. Nah, mau nggak mau karena kita nyarinya Sn harus nyari A-nya dulu. Nggak bisa langsung, kecuali UN seperti yang tadi. Nah, kita harus cari A. A-nya pakai mana? Yang kecil aja, kalau nyari A ya pakai yang kecil. U4 itu sama dengan berapa di sini? 42. U4 itu bisa kita uraikan jadi A plus berapa? N-1B ya, berarti 3B. Sama dengan 42. A ditambah dengan 3B-nya berapa sih? Kita peroleh tadi 4 ya, sama dengan 42. Berarti A ditambah dengan 12 harus sama dengan 42. Bisa ketebak ya, A-nya pastilah 30. Sehingga kalau ketemu N-nya sudah punya, sudah. A-nya ketemu, B-nya ketemu. Berarti bisa kita hitung sekarang, bisa dong.
Nah, langsung aja kita semua masukin N-nya, apa yang sudah kita peroleh ke rumus Sn. Nah, di sini N per 2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali beda. Nah, berarti berapa di sini N-nya? Kita kan mau mencari S15 ya, berarti ini kita tulis 15 per 2 dikali 2A, berarti 2 kali 30, 60. Ditambah N-1 berarti 15 min 1, langsung saja kita tuliskan, berarti ini 14 bedanya 4. Nah, kita tuliskan, ini nggak bisa bulat hasilnya Miss, belakangan aja nggak masalah. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, berarti ini adalah 56. Oke, berarti hasilnya adalah 15 per 2 dikali dengan 116. Nah, ini boleh bisa dicoretkan? Bisa dong. Berarti ketemunya adalah 58. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 15 dikali dengan 58. Sama dengan 870. Nah, sudah ketemu, jawabannya adalah yang C. Nah, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di seri berikutnya.